Yuk. Oke. Dah, ya boleh kita mah. Mantap kan, bagus no, Kang Kue ini ya? Kue. Kue. Kue pia dadakan. Sayang. Kue lapis eta. Ya. Oke, boleh kita bisa dilipat. Tampan nih. Pas angin. Alah. Pin, Woi. gimana itu kawan ya? Tampilannya HD, ngegas ya. Salah. Orang nulis Jauh banget masih sikat mang. biasa main sama gaweana kan detektif story. Ya, dan detektif story. Jadi ngopi deh ceritanya ya. Iya kopi. Ngopi Coba. kopi Ya buy. ya boy lah nyegas nama. Nah bisa gitu ya? Ayo sok atuh buka tah. Nah tuh Bro. mangga. Kang Sepin mangga Kang Sepin lah. Jadi kumpul dari Kang Sepin model kayak kena wae di rumah ya. Oh ciri khas dong. Oh ciri khas. Iya dong. Inilah ciri khas Kang Sepin nih, lihat pakai topi. Bukan nama semua jauh dah. Kang Gondel tinggal itu. Ada tukang cau. Jadi kemarin kelanjutannya ya. Ayo coba Jadi buka tuh. kita tuh mau ngebahas ini, ngebahas Buka heula pamali. Ya ngebahas. Ah, Buka lah, buka. Bro, buka bro. aduh. Assalamualaikum. Oke lah. Bukan non halal ya? Buka. Apa toh? Pembukaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman pada sehat nih? Udah tinggal. Gimana Kang Sepin? Kang Del? Alhamdulillah. Nih kebetulan kita yang kemarin kita cerita kita bukain nih. Kita ceritain Kang Del nih. Yang Oke. bikin penasaran yang cerita kemarin kita ceritain sekarang. Iya, Siap. oke, teman-teman Gogorigog nih kita mau mulai lagi mau ngebuka atau ngangkat cerita yang kemarin kita ceritain, Nah. yang kemarin kita bahas ya di acara Gogorigog Explorer lah gitu. Ibaratnya kalau misalkan cerita yang kemarin mau diangkat itu kita kan baru ngebahas apa dulu trailer ya, asik trailer. Tapi mungkin itu lagi dirilis. Lagi dirilis tuh. Dirilis. Iyalah, trailer tuh nggak ada kerennya gitu. Di pago. Iya, jelema gara robrog. Pago tuh nggak pago? Pago. Pago RT. Pago. Tukang jahit pago. Oke lah, kita ngangkat cerita atau story yang akan dituangkan di sini sama Kang Dels ini, nggak tahu cerita tentang apa. Ini ngomong-ngomong ceritanya mau apa nih planning sekarang? Jadi seperti biasa kalau gue sendiri gue nggak ada konsep sama sekali, gue nggak ada tema sama sekali, gue nge-flow apa adanya, gue nggak ngimprov, tapi selama cerita ini masih ada di ingatan ya gue ceritain bro. Ya kalau misalkan untuk ngebahas video yang sebelumnya gitu, kalau misalkan gue ente penasaran tentang cerita yang anak kecil ini, pasti. Oh ya. Penasaran gua itu. bisa gue ceritain gitu. Tapi mungkin ya gue sih bikin cerita ini sesingkat-singkat mungkin gitu bro, biar durasi. Cerita yang mana ini? Cerita yang anak kecil Yang yang anak yang kecil. baru? Yang Yang kecil? anak Yang kecil. Oke, yang Anak kemarin kecil. berarti ini mau kita bahas itu yang sekarang. Sebenarnya ini mohon maaf nih, mohon maaf kalau misalkan ada yang kesinggung gitu. Sebenarnya kita mau ngebahas tentang yang tukang bakso yang tadi gue ceritain gitu bro. Cuman ya nantilah gitu mah ya. Udah, selanjutnya deh gitu. Masalahnya maksudnya supaya nggak penasaran yang lain ya, yang kemarin ditunggu trailer. Ceritanya tiga bakso. nah, masalahnya si tukang bakso ini sebenarnya masih jualan sampai sekarang. Sekarang masih jualan. Masih jualan. Dan kita lanjut dari konten berikutnya, tukang bakso. Tukang bakso. Nanti kalau misalkan ada yang penasaran cerita tukang bakso, sebenarnya bukan. Jadi intinya gini sih, kalau model tukang bakso ceritanya sedikit aja paling ya. Jadi si tukang bakso ini pakai pesugihan gitu. Karena yang ngalamin gue sendiri gitu. Gue sendiri yang ngalamin. Oh itu langsung ya lu. Langsung gue sendiri yang ngalamin. Ternyata si tukang bakso ini pakai lah gitu. Ya, Pakai apa dulu nih? Ya, baju. Intinya teman-teman paham lah. Ya teman-teman ya Oke lah. yang kayak gitu. Singkat ya, pakai Banyak kita teman-teman. Oke, banyak cerita tentang apa ya, orang yang berdagang itu biasanya pakai penglaris gitu. Apa
apapun intinya cuman itu kan ya nggak tahu lah, kita dibilang seujon tapi kebukti. iya Ah. betul. Kalau nggak seujon ya memang nggak adanya begitu. iya gitu. betul ya. Udah kelihatan lah ya. Ya karena gue cerita mungkin pasti ada yang komen, ah lu mah bokis gitu. Tapi gue yang ngalamin sendiri, masa iya gue bohong gitu kan. Atau misalkan apa, karena gue sering nulis apa, gue ngarang ceritanya, enggak bro, asli sumpah. Iya teman-teman, kalau misalnya nggak percaya cari aja ini orangnya nih, tanya aja langsung. Dan itu orangnya. masih ada loh, kalau misalkan ada yang kenal di sini, ada yang kenal gua gitu. Terus ini tukang baksonya pasti teman-teman ada yang naksir, oh si ini gitu. Ya itu gitu orangnya gitu, karena gue yang ngalamin sendiri gitu. Oke, kalau itu nanti deh gue ceritain. Jadi kalau gitu gini aja deh, kita lanjut aja, bukan lanjut ya, dalam arti kita pengen tahu nih awal ceritanya tentang anak kecil tuh yang kemarin. Oke. Katanya ngobrol sama apa temen goib, ternyata bapaknya. Ya awalnya gimana sih? Itu sih Kita coba penasaran ceritain tuh. deh. Ini cerita sebenarnya tanpa sengaja ya, atau emang sudah jodoh gitu. Istilahnya gue dipertemukan si anak kecil itu gitu. Nah, gue waktu itu gue tigaan gue Muhammad di video sebelumnya bukan 4 tahun yang lalu bro, 14 tahun yang lalu Buset, cerita. buset, Ini lama 14 tuh ya? tahun yang lalu gitu. 14 tahun. Bukan 4 tahun yang lalu, tapi 14 tahun yang lalu gua si Bani sama si Kunyit gua ke Pelabuhan Ratu ceritanya. Ke bumi dong. Ya, Pelabuhan Ratu ke laut, gua nongkrong. Gue sekedar gitu doang sih, gua refresh, gua nongkrong di laut, balik lagi gitu. Dan gua nggak ada, istilahnya gua nggak ada dokumen sama sekali gitu. Karena zaman dulu itu kan dokumen sebenarnya ada gitu, zaman kamera Kodak itu loh, yang masih pakai klise gitu, yang isinya 36, yang isinya 24 gitu. Yang kadang kalau burung nggak ketahuan. Nah, kadang-kadang kalau misalkan si klise dicuci ada yang kebakar gitu kan. Kadang pakai rinso juga bisa. Kenapa bisa gitu ya? Singkat cerita, sebenarnya gue bukan dari berangkat, sebenarnya gue berangkat nggak ada apa-apa. Tapi yang gue ceritain ini tentang pas baliknya. Gitu. Pas baliknya dari Pas pelabuhan itu baliknya, ya. ada salah satu cerita sebenarnya pas berangkat itu gue nggak ketemu sama si Bani sama si Kunyit. Gue sendiri waktu itu, si Bani sama si Kunyit boncengan. Karena kita waktu itu zaman itu nggak ada komunikasi. Berarti lu bertiga dong? Gua bertiga. Cuma 2 motor. 2 motor. Oh. Motor gitu. Jadi gue berangkat sendiri, si Bani sama si Kunyit berangkat. Nah, karena zaman dulu nggak ada sama sekali untuk komunikasi gitu, untuk komunikasi. Jadi kalau ketemu tuh ntar ketemu di sini gitu, langsung jajan gitu. Nah, saat itu gue sebutin nggak ya tempatnya? Jadi Ya, saat itu pelabuhan kan. saat itu si Bani ngomong nih, bro, nanti kalau misalkan emang kita misalkan gue duluan atau ente duluan, ntar ketemu di Citepus gitu kan. Akhirnya singkat cerita gue ketemu si Bani di Citepus. Ketemu sama si Bani. Sama si Bani sama si Kunyit di Citepus, terus masuk ke kayak ada masuk gang gitu. Cuman yang bikin aneh itu, jadi si gangnya itu kayak mirip lorong gitu, kayak mirip lorong kecil ya. Kok ada kata gue, oh ini mah emang tempat masuk. Maksudnya lorong itu setapak apa kayak cukup? emang kayak setapak gitu. Cukup 1 motor atau 1 orang? Enggak, untuk 1 orang aja. 1 orang mah kecil banget ya. Kayak Jadi, lorong, berarti lorong Emang banget ya. lokal. Jadi si motor emang ditaruh di depan gitu. Jadi emang kelihatan sih jarak dari si gerbang itu ke bibir pantai itu kurang lebih hampir 10 meteran dari ke pantai gitu. Nah si Bani ada di si gerbang ini. Nah gue di bawah, si Bani ke dalam. Dan itu menyerupai kayak terowongan gitu. Terowongan bagus gitu. Kalau nggak salah dulu belum pakai paving block, belum ada tuh. Belum. Itu langsung benar-benar pasir gitu. Dan itu bersih. Jadi dalam lorong itu tuh bersih semua itu. Bersih. Semua. Dan si pasir tuh bersih gitu. Nggak ada istilahnya dedaunan yang jatuh. Itu kelihatannya benar-benar bersih. Tapi memang nggak ada pepohonan. Ada. Maksudnya kan si bentuk si terowongan ini justru kayak ada bunga-bunga gitu. Oh, jadi kalau emang ada daun jatuh tuh dia ya numpang di atas. seharusnya kan jatuh, seharusnya kan ada bunga, tapi ini bersih ya. Ya nggak gue hiraukan, gue pikir oh ya, emang pengelola di sini bagus gitu kan, tukang bersih Cuman bagus itu lokasi agak aneh juga ya, kedengaran bersih, tapi kan ada daunan harusnya jatuh gitu. Dan pas gue masuk pun penciuman gue berbeda tuh. Pas gue sadarnya sih emang udah di rumah gitu. Bau cium itu berbeda Kan di dalam, kita, maksudnya di dalam lorong itu bukan? Kita kalau misalkan di bibir pantai itu pasti identik dengan bau anyir kayak amis laut lah. Amis laut gitu, kayak bau garam atau misalkan bau ikan lah gitu. Dan ini enggak, ini wangi kayak
kalau misalkan di Ada pengaruh nggak dari bunga-bunga yang di itu apa? Itu bukan bunga ya, pohon biasa ya? seperti pohon, seperti Oh. seperti pohon berbunga Rimbun gitu. gitu, Emang bukan nggak ada apa bunga, ya? emang nggak ada bunga sama sekali. Hmm. Gua masuk, pas gua masuk, gua ketemu si Bani, terus tiba-tiba gua disuruh duduk di kayak balai kayu bambu gitu. Tungguin bro, kata si Bani gitu. Si Kunyit mana? Si Kunyit lagi kamar mandi ngomongnya gitu. Terus ya udah gua nungguin di situ. Di gazebo itu si Bani nggak balik-balik lagi gitu. Tiba-tiba gue ketiduran, gue ketemu istilahnya gue bangun-bangun pagi gitu, ngerti nggak? Dari pas gue di tempat balai itu ya. tempat balai itu gue ketiduran. Kapan jam berapa? Oh iya, kalau gue ngomongin itu kalau nggak salah hampir jam 9 atau jam 10 malam lah. Oh jadi lu saking capek mungkin apa gitu Karena si Bani nyuruh udah bro lu tungguin di sini di balai gitu kan, gua kesini dulu gitu kan, udah mau kemana gitu. Rencananya sebentar ya, cuman lu karena ketiduran. Gua nanya si Kunyit kemana, kamar mandi katanya. Tadi gua kemari kata si Kunyit gitu ya. Terus gua karena sakit capek gua rebahan gitu bro. Gua bangun pagi bro. Bangun pagi gua ada di mana coba bro? Gua ada di Karanghau. Kan lu kan di balai. Gue di Citepus bro, gue di Citepus. Iya di balai. Di balai. Tapi gue bangunnya ada di Karanghau jauh. Enggak, ntar dulu. Lu punya penyakit ini kalau Sunda bilang ngalindur. Ngalindur Enggak ya berarti? Ngigo lah enggak juga ya. Enggak itu. Yang ngigo asli maksudnya gitu. Kok bisa begitu ya? Terus. Nah, coba cerita. Kenapa bisa gitu ya? Ya itu. Kenapa bisa gitu ya? Ulah alam bro. Gue siapa yang mindahin, apa emang gue benar-benar kayak di hipnotis mungkin ya gitu. Soalnya penglihatan gue itu ada bacaan gue Citepus. Tapi gue bangun tapi lu dari nggak ngerasa mungkin lu tuh ada yang ngangkat lu tuh dalam arti lu gue ngebokong ketemu si lu. enggak. Nah itu gue makanya si Bani dan emang yang gue rasain si gue tidur tuh gue ngerasa sebentar gitu bro. Ngerasa sebentar, paling 15 menit sekejap bangun langsung tiba-tiba pagi. Dan itu mungkin jam 5:30 gitu. Si Bani ada? Tapi si Bani gimana? Nggak ada, si Bani nggak ada justru. Nah akhirnya pas gue pagi itu singkat cerita gue mesen kopi lah gitu, mesen kopi. Tiba-tiba si Bani ngomong, itu si Bani katanya dari jam 10 malam nyariin gue bro. Lu bangun nggak ada si Bani Itu dari jam 10 nyampe pagi nyariin gue nggak ada. Akhirnya gue ketemu juga tuh di Karanghau. Padahal kata si Bani, pengakuan si Bani tuh kurang lebih 4 kali sampai 5 kali ke Karanghau. Karanghau. Karanghau nggak ketemu gue. Nyari lu itu. Dan bahkan si Bani pun diem di situ. Diem di Karanghau tuh lama sama si Kunyit. Nyariin gue nggak ada. Nah itu pas perjalanan berangkat ya. Akhirnya singkat cerita pas gue balik, gue nggak mau nyebutin ini di mana lokasinya. Gue balik, gue bukan transisi tapi gue istirahatlah di sebuah warung ceritanya. Di sebuah warung kayak warung kopi lah, warung pinggir jalan lah. Ada tuh balai-balai kayak balai-balai gitu. Ya. Banyak lah sekarang yang mau kalian kalau misalkan teman-teman yang mau ke Pelabuhan banyak sekarang ya, mau lewat Cikidang kayak mau lewat jalur biasa kayak Cibadak kayak sekarang banyak gitu. Banyak yang warung jual situ ya, kopi. Gua nggak mau nyebutin ini lokasi di mana, tapi gua singkat cerita tuh gua istirahat di warung tersebut. Gua mesen kopi segala macam, terus gua ngerokok gitu. Tiba-tiba ada datang 2 ibu-ibu dan 1 anak kecil gitu. Tapi masih itu posisinya masih di situ kan? Dan apa ya, dengan secara tiba-tiba tuh si anak kecil tuh langsung bener-bener kayak udah akrab banget gitu, langsung nyamperin si Kunyit gitu. Untuk posisi gitu. Kunyit ada di situ. Ada si Kunyit gitu. Tete gitu. Bisa lah yang anak kecil kan gini, lucu. Lu nggak nanya keanehan itu lu bro sama Bani. Maksudnya keanehan tuh, Ban kok gua ada di sini enggak ya? Udah aja dia ngalir gitu aja. Gua nggak cerita karena kan gua paling anti kalau misalkan gua pas ngerasain itu terjadi yang aneh juga gitu. Gua ntar ceritanya di rumah aja gitu. Nah, balik lagi ke cerita, itu cuman sekilas doang si Bani ngeliatin si anak kecil langsung nyamperin si Kunyit dan itu langsung akrab gitu. Tete nah kebenaran di samping saung kan yang namanya di kampung kan banyak pohon. Tete mau jambu dong gitu, ambilin jambu dong, diambilin sama si Kunyit karena emang si Kunyit teman-teman pasti pada tahu ya si Kunyit kan orangnya tomboy gitu. Jadi ya biasalah untuk naik pohonan gitu kan. Ya akhirnya si Kunyit ngambilin itu bener-bener kayak bener-bener
anak kecil deh, cantik orangnya, cantik, pakai jilbab, namanya Ismi. Oh, si anak kecilnya. Anak kecilnya namanya Ismi. 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 Ya, Itu asli penduduk situ ya? asli penduduk situ, tapi itu bukan nama asli bro. Gua bukan. samarin deh. Ya istilahnya namanya Ismi dah. Oh, Ah, itu iya, nama iya. samaran. Nama sama-sama. Sama-sama. Tapi ada panjangnya Oke, oke. sebenarnya, itu gue singkat Iya, lah. iya, Gitu. iya. Ya. Oke, oke. Nah, singkat cerita, si kunyit ngobrol, ya gue sih sama si Bani gue ngobrol biasa gitu. Karena gue ngeliat si kunyit, karena ini anak kecil cewek, si kunyit juga cewek, ya akrab sama si kunyit gitu kan. Gue pikir Ngobrol anak aja kecil gitu sama ya? teteh-teteh kan, cuek aja. Gue nggak terlalu merhatikan si kunyit sama si. Lu lagi fokus sama Bani kan? Gue sama si Bani. Ban cerita lah sama si Bani ngobrol, si kunyit sama ini, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek. Oke. Jadi kayak apa ya, pakaiannya kayak Tapi bukan nelayan kan, biasa suka ada di situ tuh. kan gue bukan di laut kan, ini mah arah pulang gue Oh iya. kan, gue lokasinya kan Gua pikir gitu. malah masih di pinggir laut. Wah, gua ini bukan di pikir. pinggir laut, ini pas pulangnya. Pas pulang. Gue udah jauh dari laut itu Oh, mah. terus Nah, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek, ini apa, rambutnya putih semua, pakai kayak pangsi, tahu pangsi, celana kayak pangsi. pendekar kali ya, pendekar dulu kayak gitu kan. Ya, kurang Modelnya. lebih gitu. Terus pakai kayak udang-udangan gitu. Pokoknya pakai itu serba hitam lah. Kayak dukun lah. Kalau sekarang dibilang itu kan kayak dukun. Paranormal lah Kayak ya. paranormal. Tiba-tiba nyamperin itu, tiba-tiba si anak kecil itu dipanggil, sini gitu kan. Tapi pakai bahasa Sunda ya. Kadieu. Nyamperin lah si anak kecil itu. Tapi pas udah nyamperin si kakek itu, si anak kecil itu balik lagi si kunyit gitu. Jadi kayak udah deket gitu si kunyit. Ya si kunyit sih biasa aja gitu kan. Karena teteh mau jajan gitu kan, dia dibeliin, teteh mau ini, pokoknya udah kayak bener-bener kayak ada sendiri. Nah tiba-tiba si kakek-kakek itu teh nyamperin kita, yang nanya lah mungkin nyapa gitu, dari mana gitu, oh dari Bogor gitu, oh ini siapa namanya, ini siapa gitu. Jadi kayak mungkin yang namanya paranormal kayak udah tahu gitu kan. Nah, tiba-tiba gue yang bikin gue nggak ngerti kenapa gue dibawa gitu, kenapa kita diajak. Itu nggak jauh, jadi di belakang warung itu ada kayak sebuah rumah gitu, ada sebuah rumah gitu. Ayo sini ikut gitu. Jadi gua si Bani sama si kunyit itu gua dibawa ke belakang rumah gitu. Itu termasuk si bocah itu. Termasuk si bocah. Itu nah yang tanya orang tua itu gimana? Ya ikut semua Ikut semua itu. ikut semua, pokoknya ikut semua gitu. Ikut semua ke rumah di situ. Gua nggak tuh kayak istilahnya kayak bukan dihipnosis, tapi gua ngerasa Ya namanya diajak ya. namanya kan? diajak gitu kan, gua Ah, ngehargain gitu bro, sini bro gitu kan, ayo masuk sana. Itu nggak ada apa-apa bro rumahnya. Nggak ada apa-apa maksudnya kosong Gitu rumahnya, tapi maksudnya. ya gimana sih, Enggak, posisi model rumahnya memang gubuk apa tembok. rumah biasa, cuman maksudnya nggak ada lemari, nggak ada kursi, Tembok biasa Oh, tetap. tembok biasa gitu, hanya pakai tikar doang. Oh, jadi semuanya itu diajak ke rumah situ maksudnya. Tiba-tiba si anak kecil tuh kayak disuruh mandi, katanya suruh mandi pakai apa, gue dengar, gue inget saat itu si kakek itu ngomong bawa bunganya nggak gitu, Bunga apa dulu nih? 7 rupa. Oh, ngomong ke si anak kecil itu. Ke si ibunya, Ke si ibunya. emaknya. Oh. Bawa bunganya nggak, bawa terus sama minyak, gua nggak tahu tuh minyak apa, sama minyak nih dibawa. Akhirnya si anak kecil itu dimandiin, tapi dimandiin bukan sama si kakek, tapi sama si ibu itu dimandiin pakai Si anak kecil itu ya, yang mandiin. pakai kembang itu. Kayak paling 10 menit balik lagi gitu, terus pakai jilbab lagi kan, si anak kecil putih orangnya, cantik orangnya bener, lucu dah. Itu bukan yang autis, orang-orang autis kan ketahuan ya. Iya. Enggak, normal. Nah, gue pengakuan umur tuh emang dari si kunyit. Nanya ke si ibu ini, ke anak kecil itu, cuma si anak kecil nggak ngejawab, yang ngejawab si ibunya gitu. Adik umurnya berapa gitu kan, yang jawab ibunya gitu, senyum doang gitu. Nah nanti deh umurnya berapa gitu. Nah habis dimandiin itu tuh, ternyata pas gue denger, gue nggak sama sekali, gue nggak ngobrol sama si yang punya rumah, gue nggak ngobrol sama si kakek, gue cuma penyimak. Ban juga ya udah liatin aja Gue gitu. cuma penyimak doang gitu. Jadi disuruh nyimak, ada apaan sih ini gitu. Ya. Cuma ngedengerin aja kali ya. Nyampe di suatu ketika si anak kecil tuh langsung ngejerit.
ngejerit langsung Oh, itu meluk. maksudnya ngajar itu ketika pas dimandiin di kamar mandi. Habis atau- dimandiin. Oh, setelah. Nah, setelah dimandiin si anak kecil ngejerit langsung meluk si ibunya. Termasuk ibunya. si kunyit juga. Hmm. Nggak mau gitu. Oh, Jadi si anak kecil ini tuh dipanggilin bapaknya. Enggak, maksud gua respon-respon lu Bani sama kunyit di situ ngelihat situasi seperti itu, apa suasana seperti itu, apa lu hanya diam Iya. kayak apa Jadi ya? gue cuma jadi kayak penyimak gitu, cuma nyimak Itu doang. maksudnya nggak ngeliat. Simak aja Ada udah yang- lihat gitu ya. ada Iya. kelihatan yang aneh itu gimana gitu. Terus Ya pas cerita tuh ternyata bapaknya datang. Bapaknya si anak kecil itu. Dan ternyata bapaknya tuh dulu. Jadi bapaknya tuh dulu berburu. udah jelas dong Bukan. suaranya. Oh ya, bapaknya tuh belajar ilmu kebatinan atau misalkan belajar ilmu. Ntar dulu, kan bapaknya datang. Ini maksudnya Ah. ceritanya nih, ntar dulu. Ini bapaknya datang tuh dalam bentuk goib lah. Dalam Dalam- bentuk Oh. goib. Jadi Jadi bapaknya itu sebenarnya udah meninggal udah meninggal. Oh, semenjak beda alam lah, beda alam. beda alam. Si bapaknya tuh meninggal saat si anak si bocah ini tuh waktu SMP. Itu udah lama dong itu ya. SMP belum cerita. Ini umur 8 tahun loh. Tapi pengakuannya ini si apa? Si bocah. Si bocah ini tuh Bocah. bapaknya meninggal pas udah SMP. SMP yang mana? Wah, bingung. Kudunya ini si anak tuh kan SD. Itu kenapa bisa gitu ya? Gua nggak Nah, ngelawan. itu Gua nggak gua yang ngelawan. bikin bingungnya gua. Terus. Nah, terus. Gua nggak ngeh. Awalnya gua nggak ngeh. Kok bapaknya meninggal pas Gua aja si bo- penasaran nih. pas si bocah ini tuh pas SMP. Bapaknya meninggal karena gua nggak tahu dia katanya sih dengar katanya bukan ribut apa ya? Bertarung dukun antar dukun. Oh, awal ceritanya kejadian bokapnya itu. Bapaknya kalah Oh, kalah. sampai udahan dong. Kalah. Gua nggak tahu jalan ceritanya. Nah, Karena kalau sebenarnya gue tahu jalan ceritanya ini pertarungan si bapak ini dan dukun ini tuh antara dukun dan dukun lah. Pertarungannya seperti apa sebenarnya gue nggak tahu, tapi gue nggak mau ceritain karena katanya nggak boleh sama pokoknya pertarungannya kayak bener-bener apa sih kayak di film-film lah. Iya. Gitu. Adu kekuatan Adu lah. kekuatan lah, adu ilmu segala macem. Ya akhirnya bapaknya kalah meninggal. Tapi fisiknya sih emang sakit. Mau tiba-tiba meninggal lah ya. artinya meninggal lah gitu. Nah sebelum meninggal tuh jadi kenapa bapaknya datang tuh bapaknya nggak ikhlas gitu. Bapaknya nggak ikhlas karena ninggalin Anaknya ya. jadi pengen bener-bener ngedidik anaknya, jadi Tadinya. apa nyesel gitu. Nyesel. Nah singkat cerita beradu inilah antara si kakek ini dan si bapak ini gitu kan, yang kemarin yang dibahas kemarin dari video itu gitu kan. Jadi jangan ganggu anak ini nggak kuat. Anak ini nggak kuat untuk yang lu bilang cerita kemarin tuh jauh aja gitu atau gimana maksudnya? lebih baik kalau misalkan emang mau nengok atau mau ngejagain si anak ini tuh dari jauh. Berarti tuh sering kali tuh berarti bokapnya nyamperin bocah itu ya. Bukan tiap hari, tiap waktu dan tiap detik. Tiap waktu datang terus ya. Tiap detik. Ke anak itu. Pantesan si anak kecil tuh sering kayak ngobrol sendiri yang bilang kemarin itu ya. Padahal sama bokapnya itu ya. Ternyata mau bokap. Dan yang paling fatal tuh katanya anaknya tuh mau dibawa juga sama bapaknya. Itu yang bikin nggak boleh sama si kakeknya. Oh gitu. Nah, Ini si bocah tuh masih hidup, bukan di alam kamu, bukan di alam dia si bapak itu. Ini tuh orang masih hidup, jangan diganggu. Ini masih kata si panjang. kakek itu ya. bilang Ini gitu. masih, ini kan di dunia. Anda di mana? Dunia mana? Itu yang istilahnya ya nggak diizinin lah mas kakek itu. Nah yang gue pengen pertanyaannya gini nih Kang Del nih, yang tadi yang lu bilang anak yang mau dimandiin tuh maksudnya gimana sih? Si anak itu dia nggak mau sampai teriak-teriak itu kenapa tuh alasannya tuh? Jadi kalau misal jadi dipaksa bro. Dipaksa. Tarik-tarik katanya. Nah, tujuannya jadi untuk supaya tuh kayak ditarik-tarik sama si bapaknya. Ya. Jadi dimandiin tuh maksudnya supaya enggak ini Supaya- lagi diganggu lah mungkin gitu. Oh Jadi- gitu. Jadi ibaratnya si bapak amal bapak itulah. Jadi Bapaknya anak itu ya. kalau misalkan disebutin sih dipagerin. Oh dipagerin awal dia. Si anak tuh dipagerin. Dihalangin lah. Ada pelindungnya. Ya dipelindung lah supaya
si bapak Nggak selalu bapaknya dekat tuh sama- nggak jangan deket lah, agak jauhan gitu. Karena si anak kecil ini terus-terusan bukannya Yang tumbuh, sendiri. bukannya tumbuh kok ini malah Oke. Ya segitu-gitu aja gitu. justru makin kecil gitu, Masih kecil. Oh. makin kurus Bisa gitu ya. fisik. Kenapa bisa gitu ya? Iya, kenapa bisa gitu ya? Ulah walam. Ini Bisa cerita begitu. gua nggak ngarang sama sekali dan Berarti ini edukasinya gini loh kalau kata gua. Yang namanya seorang ibu kan itu saya tinggal ibunya kan, nyokapnya Ibu. gitu. Berarti jangan sering-sering ninggalin anak kalau misalkan terlalu serius dari kerjaannya atau gimana tuh anak jadi apa sih namanya dia seliweran sendiri atau keluar rumah sendiri atau gimana ceritanya. jadi oke. Karena kan gini, itu kan bukan di rumahnya kan di luar ya. Hmm. Ketika lu kemarin cerita itu di kronologis kemarin kan kalau di rumahnya dia sering hilang katanya ya. Si anak itu. Oh, ya, itu. ya. Jadi keluar rumah main tapi nggak pulang-pulang Ya, gitu. Kadang pulangnya udah Kan ini cerita itu Iya. masih cerita sesudahnya. sesudahnya enggak maksudnya kan waktu kemarin kronologisnya tuh trailer ya trailer kemarin. Jadi ceritanya Maksudnya si Iya. anak kecil itu posisinya waktu di rumahnya. Ketika dia main Hilang, pulang kadang sehari 2 hari baru pulang tapi itu pulang nggak ketahuan kadang-kadang ada di rumahnya dia langsung di kamarnya langsung di kan, kamar gitu. ngobrol gitu. Jadi Nah pengakuan si posisi- anak kecil tuh katanya Heeh. jadi inti pengakuan si anak kecil tuh main sama bapaknya. nah berarti Oh, iya. posisi sekarang di luar rumah Itu mah di luar rumah. mau ibaratnya mau diobatin apa gimana sih dibilang kayak gitu sama maksudnya ketemu sama si abah Si itu, kakek. kakek itulah. Yang gue dengar sih ini masih ada hubungan darah juga sih sama si kakek gitu. Kakeknya mungkin itu Bukan kakek, Oh, tapi bukan. kayak saudara jauh mungkin ya. Tapi fisiknya ya kakek-kakek, saudara jauh lah. Tapi dia bisa lah gitu. cuma gue bingung ini sebenarnya kakeknya nyata apa goib nih Nyata ini mah asli nyata. Asli Itu nyata. nyata. oh Asli nyata. iya, iya. Gue gak mau nyebutin sih, tapi gue masih ingat sih. Ya. Gua masih ingat, ya. Ending ceritanya sih pas bikin gue bener-bener nggak percaya gitu bro. Ternyata si anak kecil ini umurnya 26 tahun, si Ismi ini. Nah itu yang gue bingung tuh. Kenapa bisa gitu ya? Nah itu. Kelihatannya Begitu. umur 1 sampai 8 Nah itu tahun. juga nih, gue juga bingung juga nih. Mestinya ini tuh maksudnya masih dalam mimpi atau enggak gitu kan? Pertanyaan tuh begitu loh. Nanti nggak? Si Kang Daya ini nih, Kan dia bilang ketemunya. gini, tadi kan ibaratnya ketika dia tiba-tiba bangun pagi-pagi, Nah, udah di satu Iya. tempat. nah itu itu posisinya kan dia ada di rumah kan? Posisi nyata atau Mimpi gitu. sedangkan di maksudnya. situ kan ada Bani sama kunyit. Nah itu gue yang bikin bingung. Gue nggak tahu itu si Bani si Kunyit apa bener apa bukan. Tapi pengakuan si Bani sama si Kunyit saat kejadian di laut Heeh. itu ya masih gue emang bener-bener nggak ketemu si Bani sama si Kunyit. Si Berarti Bani nggak ketemu kalau gue. gitu itu kayaknya emang bukan si Enggak, Kunyit. maksudnya gini, Ah. pengakuan si Bani sama si Kunyit, si Bani tuh nggak ketemu gue bro. Iya berarti itu bukan si Bani dong sama kunyit. Nah itu siapa? Itu yang tadi gue tanyain tuh, gue bingungin itu bro. Nah, ini yang gua yang penasaran gue nih sama Bron, maksud gue posisi lu ketika bangun itu berarti bukan lu sebenarnya mungkin masih di situ Iya, atau maksud gue mungkin gitu-gitu lu loh. ngerasa gue sadar nggak gitu Sekarang motor siapa yang bawa bro? Kalau gitu. ikut juga Ayah ada motor di situ di Karanghawu. Aneh kan? Ayo coba bayangin. kayaknya nih orang pas berangkatnya merem gini sambil merem gitu kayaknya ya nggak tahu lah kayak gitu kan walau Apa coba emang lanjut. penglihatan gue emang ini gue pikir ini Citepus atau emang berarti kalau Nggak gitu tahu. gini sebetulnya itu lu nyata dibawa ke satu tempat itu soalnya kan ada motor juga motor Nah, ya kayaknya bawa. tuh si Bani sama si Kunyit itu katanya waktu bukan waktu menurut gua ketika datang ke lokasi si Del nungguin di balai Nah. kayaknya dia udah nggak ada ya kan Jadinya dia udah nggak begitu. ketemu kan Nah. si Bani berarti lu berangkat sendiri aja udah tapi tanpa lu sadari lu berangkat kemana gitu tiba-tiba lu bangun udah ada di situ Intinya gue jadi kayaknya si Bani duluan. Gue emang gue seingat gue si Bani duluan. Kata si Bani gini, pokoknya dari omongan sebelumnya gitu. Dia ntar ketemu di Citepus ya gitu. Si Bani duluan, si Kunyit. Oh. Oke lah. Pas gue ke Citepus, Padahal ada si- si Bani. padahal itu bukan si Bani belum nyampe ke situ pus kayaknya Nah itu makanya. jadi lu pikir emang si Bani udah janjian sama gua di situ kan Nah, padahal pengakuannya Bani gua belum ketemu lu Nah, gak ketemu nyampe nyariin gue tuh nyampe subuh. kenapa bisa gitu ya itu yang jadi pertanyaan tuh buat lu. Tapi gue bangun-bangun ada di Karanghawu bukan Citepus. Padahal gue di Citepus kan, di Balai. Coba yang tadi. Ngerti nggak sih? Oke. Gue ketemu si Bani di Citepus. Sini dia, gue ngelewatin lorong.
kayak ngeliatin lorong kan. Pas ngeliatin lorong ada kayak balek lah kayak Iya balek. paham gua. Tapi ketika Gue lu dalam bangun- bentaran ya kata si Bani, bentaran ya. Kunyit mana? Bentaran lu lagi kamar mandi, suka ketiduran. Tapi Oke. dalam sekejap gue langsung bangun tuh langsung ada di Karanghau kan. Nah maksud gua gini, ketika lu di Karanghau kan ada Bani sama kunyit. ketemu langsung nggak lama Ketemu. kemudian lah, Hmm. itu mah nggak lama kemudian. Nggak lama kemudian kan gue lagi Tapi ngopi. kan gini, lu kan Ngopi. ngobrol sama Bani. Terus ada kakek kan, sama anak kecil dulu kan. Itu Iya, mau kadang- pulangnya itu habis pulang dari laut, itu pulangnya balik pulang dari laut. Pulang coba dari laut, lu ketemu si anak kecil itu di Pas gua istilahnya istirahat lah, Istirahat. di warung. Itu mah dalam di Karanghau ya. makanya kan tadi gue bilang ini mah nggak tahu jodoh, nggak tahu apa emang gue harus nyeritain ke orang-orang istilahnya supaya ngedoain si Ismi ini biar sembuh. Ya gitu buat teman-teman, doain si Ismi ini biar sembuh gitu bro. Dan ini nyampe sekarang segitu-gitu aja bro. Itu nggak tumbuh nggak ngurangin segitu aja orangnya. Sekarang umurnya mungkin hampir kepala 4 itu berarti udah lama masalahnya. dan umurnya Iya. masih segitu. Fisiknya masih segitu bro. masih segitu fisiknya Dan itu nggak berubah. udah kepala 4 Nggak tua, nggak menua, nggak beruban, segitu. Percaya nggak sih? Iya. Itu masih Next. ada Ya, orang. karena kan apa ya? Kayak awet muda. masih bingung juga gua. Kok bisa gitu? iya bisa begitu ya. Wallahu next. alam, wallahu Iya alam sih, ya. itu kan Coba lanjut lagi deh yang tadi deh. Tadi. urusan yang Karena itulah. gue sebenarnya kenapa gue tahu dia umurnya segitu, si kunyit si Bani pun emang nyaksiin gitu pembicaraan dari si ibu ke kita bahwa si Ismi ini umurnya gitu. Oh jadi ini cerita sebenarnya perjalanannya Kang Del waktu jalan ke sana nih ketemu hal-hal seperti itu gitu ya. Ketemulah anak kecil yang dia pikir anak kecil ternyata umurnya kalau dihitung sekarang tuh udah kepala 4 gila. Dan di Iya. sana tuh ketemunya dia waktu itu 14 tahun yang lalu ya. Iya 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu tuh lama juga tuh. umurnya 8 tahun padahal umurnya udah 26 tahun. Oh, Sekarang Kalau kepala dihitung 4. sampai sekarang, nah terakhir ketemu mungkin apa tahun-tahun ke belakang Masih itu lah, sekarang masih suka ketemu lah. Kadang-kadang suka berarti kesana lu suka main ke sana, Suka cuman main. masih Ah. tetap segitu. segitu. masih segitu. Masih segitu. Edan. Ya mungkin warga di sana juga pada bingung lah, cuman kan enggak ini ya. Gua nggak ngerti tuh apa ya, kenapa Berarti bisa gitu nggak mau ya di apa dipublikasi nggak mau main ya. gitu. Dia nggak mau. Jadi tingkahnya pun mirip anak kecil. Padahal kepala 4 ya. Tampak. Hmm. Coba ya. Dan fisik nggak berubah, istilahnya nggak keriput atau nggak berurang. Masih atau muda lah ya, berubah. Ya Masih sewajarnya kayak gitu-gitu lah. bocah lah gitu. Namanya Ismi, doain aja bro biar cepat sembuh, panjang umur. Ya, Itu doang sih. Ya Jadi siapa tahu teman-teman yang main ke sana ketemu tapi ketemu Ismi untuk Ismi takutnya nyari nama Ismi itu mah cuma samarannya doang. Karena tidak mau dipublikasi, nggak mau nyebutin nama Kang Del ini, hanya disamarin ya di acara ini, nggak ada. jadi di video ini cuman Takutnya gini Del, ini ada kan orang penasaran, oh gua kesana ah, gitu loh maksudnya. Pengen Terus tahu dia lah nyari gitu nama kan. Bu, kenal nggak namanya Ismi anak kecil gitu kan. Iya. Sedangkan ya, pasti orang sana bingung siapa Ismi. Gitu. Jadi Ya. Kang Del ini menyamarkan nama aja eh, supaya nggak mau dipublikasi, Ya. terus nggak mau kesinggung atau gimana kan pihak Ya. keluarganya gitu. karena pihak keluarga cuma Oke, ini sih enak lah ya. pesannya ke gua, nanti kalau misalkan emang cerita ini diangkat, istilahnya cuma mintanya doanya aja Iya, buat itu Ismi. aja dari teman-teman. Jadi nggak usah- go gitu. Gak usah nyari Ismi di mana Iya. gitu, nggak usah istilahnya gua kan ada niat buat bantu si Ismi, nggak usah, nggak perlu gitu, nggak perlu si Ismi, nggak perlu gitu. Si apa Tapi Si Ismi posisi rumahnya sekarang ini masih di situ atau udah masih di situ atau udah enggak? Masih di situ dia. Oh, masih di situ. Selama. malah ibunya yang menua gitu, mungkin sekarang Ya udah pastinya lah gitu. Karena kan ibu normal. Ini maksudnya nggak normal ini. Iya makanya gitu. Kok Pasti bisa- kenapa bisa gitu ya? Nah, itu yang bikin gue pertanyaan tuh pasti orang tuanya gimana ya? Dan ini salah satu, kalau misalkan menurut dokter juga nggak tahu itu. Ya itu kan Ya, selama kepala 4 sekarang kan Enggak. pasti udah lah nyoba ke dokter apa ya, gitu. dan menurut dokter pun nggak bisa mengungkap kenapa kok Orang bisa tuanya kayak gitu. gimana ya orang tuanya? Pasti udah tua ya orang tuanya. Apa emang dari gen atau emang dari apalah bahasa kedokteran lah, nggak ngerti. Jadi ternyata Nggak bisa itu diungkap. ya teman-teman Gogorigo apa namanya? Ternyata Kang Des ini mau menceritakan pengalaman dia ketika berangkat ke daerah pelabuhan, dia bareng sama Bani sama Kunyit tuh Kunyit. jalan, ceritanya mau refreshing doang, healing lah gitu, maksudnya kayak healing. Ya ternyata emang doyanannya dia tuh ke pantai soalnya nih Kang Des. Ke gunung, ke pantai dia.
paling seneng. Kalau gue sih please sorry kalau gue gunung, wah gunung gue seneng gunung. Cuman dia juga suka gunung nih, kurang ajar nih orang. Ya intinya itulah pengalamannya Kang Dels ya, maksudnya cerita Kang Dels yang kemarin konten kemarin diceritain baru kronologis atau trailernya gitu. Nah sekarang itu full, kalau dibilang full movie-nya itulah gitu. Jadi menceritakan seseorang di daerah pelabuhan Sukabumi ya. Masuk Sukabumi ya? Masuk Sukabumi kan. Sukabumi. Cuman mohon maaf aja dari pada teman-teman kalau memang itu namanya disamarkan, karena memang dari pihak keluarga pun meminta jangan sampai dipublikasi, betul ya? Ya. Nah paling intinya kalau emang teman-teman Google mau komen atau apa Mau nanya atau gimana? gitu apa silakan aja. ketik aja di kolom Komen aja. komentar. Nanti yang ngejawab nih paling nih orang ini nih. Yang Gini Kang Del yang gini jawab. ada salah satu faktor takutnya orang nggak paham gitu. Nah, Kenapa nggak mau dipublish gitu? Takutnya begini bro, orang salah paham. Itu maksudnya. Jadi itu yang kayaknya maksudnya yang jaga. jadi kayaknya si anak kecil ini dikasih apa sih, kayak dikasih ilmu, bapaknya tuh dulunya nurunin ilmu ke anaknya biar awet muda gitu. Jadi bapaknya tuh dulu bisa mungkin di situ ya. bapaknya Cuman tuh punya, kan pihak keluarga nggak mau ngebongkar justru itu. itu makanya takutnya teman-teman yang dengerin cerita ini, oh ini si bapak ini apa, si anak kecil ini yang bisa punya ilmu buat awet muda. Awet muda lah ya. Itu takutnya seperti itu Iya, yang takutnya ditakutin. malah berpikir yang enggak lah orang lain gitu kan. Ya paling segitu aja mungkin ya Kang Del ya, Ya, atau paling Kang gitu Bron ya. Ya, oke. Jadi cerita untuk kali ini di konten yang sekarang yang apa namanya udah sampai full movie ini ya. Tentang Full urban movie. legendnya. Urban legend ya. Ini bukan cerita. Bukan urban legend sih, tapi apa sih? pokoknya kejadian Kejadian yang nyata. dialami sama Sama Kang Del nih. Karena memang untuk kejadian nyata-nyata berikutnya yang Kang Del alami mungkin nanti dituangkan lagi konten berikutnya, mungkin saya yang punya pengalaman atau Kang Bro. Sebenarnya gue penasarannya ini orang banyak ceritanya masalahnya gitu. Selama gue jarang ketemu sama orang bertiga ini, bertiga dalam arti gue, Bron sama Del ini, apa sih selama kita nggak jarang kumpul ini di Google ini ya masing-masing kan. Cuma kalau gue sih karena sibuk, gue kan artis sih gitu ya, artis Presley. Artis lah. Tahu nggak? Artis. Kerjaan gue sibuk artis apa? Ketika nyangkul, jadi gue bercocok tanam nih, Oh. tukang macul. Tapi itu banyak seninya sih, macul. Ya kalau gue sih biasa lah orang deso gitu, jadi ya biasa lah gitu. Kerjaannya nyangkul. Macul. ngagaru. Gua Engap sebenarnya gue cerita ini, gue nggak tahu Engap ya, asli Engap. Gue sampai keringetan bro, asli keringetan gue cerita ini, gue nggak tahu pengaruh apa dari Ya cerita pokoknya ini. ntar yang kita tunggu berikutnya teman-teman, apa namanya, kita nunggu cerita yang udah lagi numpuk aja nih Kang Dels ya gitu. Nanti cerita Ada ntar berikutnya cerita lagi dah. Oke teman-teman, kalau mau pengen dengar cerita gue tentang pendakian gunung horornya atau urban di legend Gunung lagi, Ada tuh kurang ajar kan. Banyak, silakan banyak, ya. komen. Mau cerita apa nih, misalkan pendakian gunung gue ceritain, urban legend lagi gue ceritain. Itu bahkan ada tentang perjalanan si Bani yang ceweknya kena santet. Buset. Ceweknya Santet. kena santet asli. Kalau gitu paling itu aja ini karena durasi. Sini aja ya. Durasi. Tadi janjinya 10 menit bro. Durasi ini yang Lama lama nih, itu ceritanya kelamaan nih. seperti itulah teman-teman Gogo atau sahabat Gogo dimanapun anda berada gitu Ya. kan ya. Ya mungkin silakan Kang Bron lah. Ya, Kasih- so Kang Bron, Kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Hanya ada nggak masukan nih, jangan sampai sini Nah. dulu lah. Kesan pesannya nih apa nih dari ceritanya Kang Dels nih? Dari Kang Del, pesan-pesannya Kang satu Del. sih paling ya yang pertama sih buat teman-teman yang belum sabrek ya. Ya kalau pastinya nggak itu sabar, subrek subrek ya. ya. yang kita butuhin. Nah kalau dari Kang Bron Subrek lah, sendiri subrek ini lah, nih orang pokoknya mah. nungguin ini Kang Supin tuh nanya sama Kang Bron gitu. Tapi dia belok-belokin mulu nih gitu. Apa nih kesan pesannya? Ada lagi apa Kang Del? Ya, ilah kesan-kesan pesan tuh maksudnya buat temen-temen gitu loh. Oke. Ayo. Sok. Nggak Tuh, ada. bingung. Kalau kesan pesan gue ibaratnya jangan terlalu apa ya, intinya kita kemanapun jalan harus berhati-hati lah. Terus iya hati-hati perlu, cuman kalau kalian atau anda di sana atau
kemasukan pergi ketemu hal-hal seperti itu jangan terlalu diumbar lah, atau dipublikasi. Kalau emang pihak keluarga itu nggak mau meminta publikasi, berarti ditutupi aja gitu. Ya cukup cerita kayak Kang Del tadi, samarin aja nggak apa-apa mau publikasi, soalnya kan orang berpikir nggak tahu di mana tuh kan gitu. Paling itu aja sih acara untuk malam ini, story Kang Delsnya yang kemarin udah dikronologiskan. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita ketemu lagi di acara Google Explorer yang lebih horor, mungkin yang lebih serem lah pokoknya. yang lebih serem, ada yang lebih paling serem. ibaratnya kita udah pamit undur diri untuk kali ini. Saya Spin Bass, Dels. Kang Jebron. oke, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa gitu ya? Baraka. Menit